Saya ada pasien sakit waktu itu kolesterol sama gula darah, datang digotong, kurang lebih gula darahnya itu 500, datang tanggal 3 digotong dari Padang, gotong udah pucat sekali. Yang saya tanya, karena dia datang setengah 12, jadi berdekatan dengan waktu zuhur, saya hanya tanya gini, Pak, coba jujur, Bapak sebenarnya pengen makan apa? Langsung dia bilang, saya 3 bulan ini udah pengen makan nasi Padang Ustadz, tapi dilarang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Saya bilang sekarang gini Pak, nanti habis zuhur kita konsultasi lagi, karena tanggung kalau saya ceritakan kasih solusi kepada Bapak, tanggung. Tapi yang pasti di dekat klinik saya ada 3 warung Padang. Bapak datang dulu, makan tapi sedikit saja, untuk menggugurkan keinginan Bapak yang sudah 3 bulan terbendung tidak boleh makan nasi Padang. Akhirnya dia ke sana. Zuhur saya tunda waktu istirahat saya, konsul lagi. Dia lupa bahwa dia bisa jalan sendiri. Tadinya digotong, naik dia ke lantai 2, jalan sendiri. Dia bilang, lega Ustadz, alhamdulillah. Dia makan apa? Hanya 1 suapan. Tapi menggugurkan semua keinginan dia, dan itu ternyata adalah obat yang paling baik. Iya. Jadi ternyata pikiran inilah yang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Maka ketika dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengatakan kalau tubuh kita itu adalah 100%, 75% adalah pola pikir kalian, mindset kalian. Coba ketika pandemik pertama, apa yang terjadi? Corona, ciri-ciri corona di tenggorokan, gatal, batuk. Nah akhirnya kita baru lihat tulisan itu udah gatal-gatal. Ya kan? Nah orang dehem di masjid udah lihat-lihatan. Jangan-jangan ini menularkan penyakit segala macam. Nah karena 75% adalah mindsetnya adalah pikiran, maka kita diserang habis-habisan dengan pola pikir. Nah ini yang harus kita rubah. Kenapa di dalam kitab kesehatan zaman dulu bahwa setiap orang yang sakit itu harus dihadapin oleh 3 tenaga ahli. Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah ahli gizi. Nah, ketika dokter menjelaskan penyakitnya, yang kedua ulama menguatkan tentang keimanannya bahwa penyakit itu adalah Allah yang memberikan dan Allah juga yang menyembuhkan. Nah, yang ketiga adalah ahli gizi untuk nanya ketika sebelum sakit kamu sukanya makan apa? Disiapin makanan yang enak supaya apa? Dia lupa bahwa dia itu sakit. Sehingga apa? Dia nyantai. Dan ini yang harus disampaikan. Ya, jadi jangan orang sakit udah dibikin sengsara terus, udah makannya nggak usah yang enak-enak, pengen tahan dulu. Ya, tetap disiapin. Ya. Karena apa? Pikirannya semakin dia nyaman, maka semua organ di dalam tubuhnya juga akan berbicara baik. Maka dikatakan kalau ibarat tubuh kalian itu adalah 100%, 75% adalah pikiran kalian. Ya, maka nilai sugesti ini kuat. Ya, ibu tahu bahwa madu itu adalah obat karena dimasukkan dalam Al-Quran. Ya, kata Syifa ada 4, 1 wujudnya adalah madu. Tapi sebelum ibu tahu kayaknya nggak mungkin lah cairan ini jadi obat kayak begini. Saya sakit berat masa minumnya madu, sakit lambung kok madu. Pas minum madu ya efek dari madunya tidak terasa. Tapi ketika ibu memahami tentang bahasa dari Al-Quran seperti itu dan ibu yakin bahwa madu sebagai asyifa, maka ketika ibu masuk maka madu itu bisa menjadi asyifa karena sudah terbentuk di dalam tubuh ibu. Ya, jadi sesuatu yang itu adalah kita yang mendesain.